Assalamualaikum Soli Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita awali pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar bersama yaitu tematik 4B subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Silahkan anak-anak Soli dan Soliha bukunya disiapkan dan juga pensilnya ya. Nah, di sini di halaman 18 boleh dibuka, ada cerita tentang tugas baru Bella. Kita baca bersama ya. Hari ini adalah hari yang penting bagi Bella. Hari ini Bella menjadi petugas pengibar bendera. Bella sudah siap dengan baju seragam putih-putih. Sebelum berangkat, Bella sarapan terlebih dahulu. Sarapan membuat badan Bella mendapatkan energi, sehingga Bella dapat melakukan kegiatan di sekolah dengan baik. Menu sarapan Bella pagi ini adalah nasi dengan sayur dan lauk pauk. Kata ibu, nasi mengandung energi. Jika kita makan nasi, maka energi dalam nasi akan berpindah ke tubuh sehingga tubuh memiliki energi. Jika tubuh Bella mendapatkan energi dari nasi, lalu dari mana nasi mendapatkan energi? Bella bertanya kepada ibu. Nasi yang kita makan berasal dari beras atau biji padi. Biji padi dihasilkan oleh tanaman padi untuk menghasilkan biji padi. Tanaman padi harus tumbuh dari kecil menjadi besar. Tanaman padi dapat tumbuh karena mendapatkan energi dari matahari, jawab ibu. Nah, Bella mendengarkan penjelasan ibu sambil menghabiskan sarapannya. Oh, jadi tanaman padi dapat menghasilkan beras karena mendapat energi dari matahari ya, Bu? Iya benar, Bella. Matahari memancarkan energi cahaya yang digunakan tumbuhan untuk membuat makanan. Makanan inilah yang digunakan tumbuhan sebagai energi untuk tumbuh. Akhirnya Bella selesai sarapan. Bella kemudian berpamitan pada ibu dan ayah untuk berangkat sekolah. Bella sudah mendapatkan energi dari nasi yang dimakannya, sehingga Bella siap melakukan kegiatan di sekolah. Bella juga siap melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera dengan baik. Coba dibuka di halaman berikutnya, halaman 19. Nah, di situ ada soal. Mengapa hari itu sangat penting? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, karena Bella menjadi petugas pengibar bendera. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang dipakai oleh Bella? Ya, seragam putih-putih. Ada lagi nih soal yang ketiga. Apa yang dilakukan Bella sebelum berangkat sekolah? Betul sekali, sarapan. Nah, sekarang soal yang keempat. Dari mana tubuh Bella mendapatkan energi? Dari nasi. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang dengan baik? Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena mendapat energi dari matahari. Ada yang tahu nggak apa ya ini? Ya, ini adalah nasi, makanan pokok kita sehari-hari. Nasi itu berasal dari beras atau biji padi. Beras ini merupakan sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Allah menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama nih, sumber daya alam kekal.
Sumber daya alam kekal adalah suatu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya ada matahari. Matahari meskipun kita pakai setiap hari, dia tidak akan pernah habis. Meskipun kita mau memakainya berjam-jam, matahari itu tidak akan habis. Besoknya ada matahari lagi. Ada juga angin. Yang ketiga nih, ada air. Nah, ada juga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya adalah tumbuhan dan juga di sini ada hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat diperbarui antara lain dengan cara ditanam bijinya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Misalnya kita mau menanam jagung. Nah, jagungnya kita tanam bijinya, nanti akan tumbuhlah tumbuhan. Jadi kalau misalkan jagung habis, kita dapat mengusahakannya kembali. Kita bisa menanamnya kembali. Makanya tumbuhan padi itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada juga hewan. Hewan seperti sapi, kerbau, kambing biasa dimanfaatkan untuk diambil daging atau susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui pengembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Yang ketiga itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, ada minyak bumi, ada batu bara, dan ada hasil tambang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Jadi anak-anak, kalau misalkan kita menggunakan minyak bumi secara terus-menerus, maka kita tidak bisa memperbaruinya lagi. Masih membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Makanya minyak bumi, batu bara, dan hasil tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Ya, ini air. Air merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air merupakan komponen utama kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Kita mau masak pakai air, mau mandi pakai air, minum pakai air. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa masak, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum. Maka di bumi ini tidak akan ada kehidupan kalau misalkan tidak ada air. Air itu punya manfaat yang sangat besar untuk manusia. Bermanfaat bagi kesehatan, misalnya untuk menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun, mencegah dehidrasi, menjaga kelembapan kulit. Kalau tidak ada air, kulit kita akan kering. Kita tidak akan sehat, tidak bisa minum. Bisa bayangkan coba anak-anak, kalau misalkan di bumi ini tidak ada air, kita nggak bisa minum, nggak bisa makan karena nggak bisa masak tanpa air. Bajunya nggak dicuci-cuci. Jadi air ini sangat bermanfaat. Air juga bermanfaat untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dan juga air berguna untuk keselamatan, yaitu digunakan untuk memadam kebakaran. Kalau kebakaran bisa dipadamkannya hanya dengan air. Nah, air juga diperlukan untuk industri, misalnya untuk pencucian, pendinginan. Nah, ada juga nih ya manfaat yang kelima, yaitu air sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Aliran air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Yang keenam,
Air juga diperlukan untuk keperluan perdagangan seperti di rumah makan, di hotel. Kalau nggak ada air di hotel, kita nggak akan pergi ke hotel, nggak bisa berenang, nggak bisa minum juga. Nah, air juga diperlukan di bidang pertanian. Kalau tidak ada air, tumbuhan tidak akan tumbuh. Jadi kita tidak bisa makan buah-buahan. Air juga diperlukan untuk peternakan seperti tambak, kolam, keramba. Nah, yang ini ada juga manfaat air bagi hewan. Air merupakan komponen yang penting bagi hewan. Sekitar 3/5 tubuh hewan terdiri dari air. Jadi, kebutuhan air untuk tubuh hewan sama dengan kebutuhan manusia akan air. Manfaat air bagi hewan: menjaga suhu tubuh, menjaga tekanan darah, berperan melancarkan pencernaan, alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Jadi bukan cuma manusia yang membutuhkan air, hewan juga membutuhkan air, anak-anak. Kalau tidak ada air, hewannya pasti akan meninggal. Sama dengan kita, kalau misalkan kita tidak ada air, maka kehidupan di bumi juga tidak akan ada. Ada juga manfaat air bagi tumbuhan. Air ini juga sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan akan menghambat pertumbuhan, produksi buah, dan juga fotosintesis. Atau bahkan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Manfaat air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Coba perhatikan. Yang pertama, melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Yang kedua, salah satu bahan baku proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan zat-zat penting baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur membuka dan menutupnya mulut daun atau kita sebut dengan stomata. Menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Jadi air ini selain bermanfaat untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Bagaimana sih agar kita bisa menjaga, melestarikan air? Nah, nih, karena air sangat penting untuk kita, maka kita harus menjaga kelestarian air. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air seperti selokan atau sungai. Buanglah sampah ke tempat sampah. Yang kedua, melakukan penghijauan agar tumbuhan mengikat akar sehingga air dalam tanah akan tetap bertahan, dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Kalau kita mau mencuci baju, gunakan air secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Kalau kita sudah berwudu, kerannya langsung dimatikan. Adakah yang tahu apakah itu hak? Kita sering mendengar nih, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lahir manusia telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada kedudukannya dalam masyarakat. Apa ya itu hak? Ya, solih-solihah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah sejak lahir bahkan sebelum lahir. Contohnya, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga kewajiban.
kewajiban kita apa ya? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, wajib membayar pajak, berkewajiban taat tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Coba perhatikan gambarnya. Sedang apakah ya Ibu ya? Ibu sedang menggosok. Nah, coba perhatikan peralatan elektronik yang ada di gambar. Ada apa saja di situ? Nah, energi yang digunakan pada gambar Ibu tadi adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja seperti televisi, radio, lemari, es, lampu, penanak nasi, setrika, dan kipas angin. Jadi, energi yang digunakan pada setrika AC yang ada di rumah itu semuanya adalah energi listrik. Nah, coba perhatikan. Di bawah ada gambar mesin cuci. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan rumah menjadi lebih ringan jika dikerjakan menggunakan peralatan elektronik. Energi listrik juga berguna untuk hiburan seperti televisi, radio, dan komputer. Semua itu tidak akan menyala kalau tidak ada energi listrik. Kita nggak bisa nonton televisi, kita nggak bisa minum air dingin dari kulkas kalau misalkan tidak ada listrik, anak-anak. Pada saat malam hari juga akan gelap karena tidak ada lampu yang menyala. Makanya listrik itu sangat bermanfaat untuk kita. Di rumah kita juga punya kewajiban. Apa saja kewajiban kita? Nih, menghemat penggunaan listrik merupakan salah satu kewajiban di rumah. Bila kita melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, tentu kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Coba perhatikan contohnya. Semua penghuni rumah Bella memiliki kewajiban untuk menghemat listrik. Jika ada peralatan elektronik yang selesai digunakan, alat tersebut akan dimatikan. Misalnya, Bella telah selesai menggunakan komputer, lalu mematikan komputer tersebut. Lampu rumah pun tidak digunakan pada saat siang hari karena semua penghuni rumah melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Maka, tagihan listrik di rumah Bella tidak besar. Berbeda dengan di rumah Tina. Penghuni rumah Tina tidak melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Lampu-lampu tetap menyala pada siang hari. Alat elektronik pun tetap menyala meskipun tidak menggunakannya. Akibatnya, tagihan listrik di rumah Tina selalu besar setiap bulannya. Nah, selain kewajiban di rumah, kita juga punya hak di rumah. Coba perhatikan nih. Bella mendapat nasihat agar selalu menghemat listrik, misalnya dengan selalu mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak digunakan. Memberikan nasihat kepada anak adalah kewajiban orang tua, sedangkan kewajiban anak adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Bagaimana dengan hak anak? Setiap anak memiliki hak. Hak tersebut diperoleh dengan sendirinya sejak dia lahir. Jadi kalian semua sejak lahir itu sudah punya hak. Secara umum, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya. Dari hak
muncul kewajiban. Contohnya, setelah belajar atau membantu ibu, kamu berhak bermain. Setelah bermain, kamu wajib mengembalikan barang mainanmu ke tempatnya. Sering anak-anak hanya menuntut hak saja, sedangkan kewajibannya tidak pernah dilaksanakan. Contohnya, kamu dibelikan buku oleh ayah karena kamu berhak mendapatkan pengetahuan, tapi kamu sering melalaikan kewajiban dengan tidak merawat bukumu. Jadi, soli-solihah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sebelumnya, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan dapatkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Sumber daya yang melimpah tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perikanan. Apakah kegiatan ekonomi itu? Jadi, soli-solihah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti apa? Kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin kayu yang mengolah kayu menjadi kerajinan atau menjadi patung kayu. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui para agen dan pedagang agar sampai ke konsumen. Contohnya pengrajin kayu menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar atau ke toko. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Contohnya, kita membeli patung kayu di toko kerajinan, kemudian memajangnya di ruang tamu sebagai hiasan rumah. Kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, coba boleh dibaca ya, dibacanya sendiri-sendiri. Nih, masyarakat pedesaan, kegiatan ekonomi pada masyarakat pedesaan sangat bervariasi. Ada masyarakat yang hidup di daerah pedalaman, pegunungan, dan juga di pantai. Di daerah pedalaman dan pegunungan, pada daerah yang subur, masyarakat pedalaman hidup dengan bertani dan berkebun. Untuk yang di pegunungan, mereka rata-rata menjadi petani di ladang. Para petani di ladang tersebut akan menghasilkan sayur-sayuran, kol, sawi, buncis, wortel. Pada daerah yang tandus, kering, dan kurang subur, orang enggan bercocok tanam. Masyarakat yang tinggal di daerah tandus biasanya memanfaatkan tanah untuk pembuatan batu bata, genting, atau kerajinan tanah seperti di gambar ini. Membuat kerajinan tanah dari tanah liat. Biasanya ini dilakukan oleh masyarakat di daerah tandus. Bagaimana yang di daerah pantai? Yang di daerah pantai, masyarakatnya biasanya melakukan kegiatan untuk kelangsungan hidupnya sebagai nelayan. Nelayan apa ya? Nelayan itu yang menangkap ikan. Kemudian para nelayan memasarkan ikan hasil tangkapannya. Bagaimana dengan masyarakat di kota? Seperti kita di sini yang ada di Kota Bekasi, masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota.
Dalam melangsungkan hidupnya, pada umumnya mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam, seperti halnya petani atau nelayan. Masyarakat kota bersifat heterogen. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, antara lain perdagangan dan perindustrian. Apa sih itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Pihak yang menjual barang atau jasa disebut penjual, sedangkan pihak yang membeli barang atau jasa disebut pembeli. Sedangkan perindustrian, anak-anak, itu adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan mesin. Perindustrian mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya industri karet, mengolah karet menjadi ban mobil. Karet adalah contoh bahan mentah, sedangkan ban mobil adalah contoh barang jadi. Jadi di masyarakat perkotaan itu tadi gimana kata Miss? Ya, masyarakat kota itu bersifat heterogen. Mereka melakukan kegiatan ekonominya dengan cara berdagang atau perindustrian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah silakan kerjakan tugasnya, difoto dan dikirim ke classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.